Maaf. Ada yang mau ngulang nggak poin-poin dari Pak Sandiaga Uno tadi? Ngacung. Ada yang mau ngacung 1-2 kalimat boleh? Ini nggak ada yang mau ngacung. Berarti kalian belum punya mindset entrepreneur. Tadi kan ada mindset percaya diri. Kalian mau nggak punya mindset entrepreneur? Mau. Kalau gitu ada yang mau nggak tadi ngulang perkataan dari Pak Sandiago? Yang pentingnya aja gitu apa? Itu ada yang ngacung. Mau? Boleh dikasih mic nggak? Itu yang di belakang. Siapa namanya? Oke. Boleh di back dulu nggak ini spoiler materi berikutnya? Oke. Terus, Bismillah, perkenalkan nama saya Haris. Izin menyampaikan kembali apa yang saya tangkap dari video Pak Sandiaga Uno tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu bahwasanya seorang entrepreneur atau seorang individu itu harus memiliki prinsip entrepreneur. Di antaranya itu yakni totalitas atau ketika berusaha itu nggak setengah-setengah. Kemudian dia juga optimis, jujur, amanah, dan salah satu hobi yang menunjang dia menjadi seorang entrepreneur itu adalah dia punya hobi baca buku. Karena baca buku itu sangat melatih si individu ini untuk terus berpikir lebih kritikal dan lain sebagainya. Namanya siapa tadi? Haris. Haris, oke. Makasih ya Haris untuk dibacakan ulang. Jadi betul ya, jadi kita nggak boleh setengah-setengah gitu dalam mengerjakan sesuatu. Tadi ya harus 100%. Jadi apa yang kita punya diberikan semaksimal mungkin sampai kalian betul-betul puas apa yang sudah kalian berikan. Oke, terima kasih Mr. Rian. Jadi berikutnya yang mau aku bahas ini adalah era digital. Sekarang kan kalian kalau di pesantren kan nggak boleh pegang HP ya, tapi boleh pegang laptop nggak? Tapi dalam pantauan ya untuk membuka internet, karena kan di sekarang tuh internet tuh banyak ya hal-hal yang kadang belum bisa difilter gitu. Jadi ini ada saya cantumin, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada Shopee, ada X. Dulu kan Twitter ya namanya. Jadi di era sekarang industri 4.0 kalau nggak salah. Jadi udah ada sosial media, ada e-commerce. Kalau e-commerce tuh contohnya apa? Shopee ya, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop. Oke. Banyak kan? Jadi di platform atau di wadah-wadah tersebut itu kalian bisa gunakan. Jadi kalau misalnya ada sosial media nih, kalian hindari biar kalian nggak terdapat dampak buruknya. Tapi kan sebetulnya kita bisa mendapatkan dampak positifnya ya dari sosial media itu. Jadi ini saya mau sampaikan kalau di era bisnis digital ini, kalian bisa bisnis apa aja coba. Kan kalau es teh tadi kan jualannya di booth gitu ya, di acara bazar atau acara pensi. Kalau di online gitu kira-kira apa? Apa? Baju. Jualan baju di Shopee. Terus apa lagi? Apa? Dari Ikhwan ini ada kepikiran nggak apa? Jualan jam di mana? Di Shopee. Kamu yang bikin jamnya? Atau jadi reseller? Reseller teh apa coba? Jual kembali ya, betul. Jadi itu salah beberapa contohnya ya, nggak cuma satu.
contoh bisnis-bisnis yang bisa kalian pakai di era digital. Terus ini coba di next mau saya beri contoh lagi. Misalnya nih kalian punya selling point. Selling point itu kayak titik poin yang bisa kalian jual untuk orang lain. Orang lainnya siapa? Bebas. Kalian mau jual ke siapa? Gitu kan. Kalian misalnya punya hobi, ini aku kasih contoh ya, hobi handcraft. Misalnya kalian suka bikin pakai, sekarang kan lagi tren tuh pakai crochet, tahu nggak? Yang knitting itu, yang jadi boneka gitu. Terus ada yang clay. Terus apa lagi? Manik-manik jam ya? Jam, gelang, cincin gitu ya. Terus misalnya yang Iwan-Iwan nih, ada yang pinter foto, ada yang di sini ada yang suka ngonten nggak kalau misalnya lagi di luar pesantren, ngevlog gitu. Yasmin mana ini? Yasmin boleh nggak tuh? Nanti aku boleh follow nggak? Oke, bisi malu ya. Kita lanjut. Boleh di next, boleh di zoom lagi. Nah, sekarang itu banyak ya yang vlog terus jadi buka sosial media, jadi apa sih namanya? Kalau anak zaman sekarang tuh namanya apa? Influencer. Itu kan kita bisa, sebetulnya kita bisa jadi kayak influencer ya, walaupun misalnya followers kita baru ratusan, nggak apa-apa. Misalnya, terus berikutnya ada storyteller. Misalnya ada yang storyteller, misalnya kalian lagi vlogging nih, storytelling tuh, kalian lagi cerita, aku baru pulang dari pesantren nih guys, terus aku mau main sama keluarga misalnya kayak gitu. Itu kan nggak apa-apa, jadi kalian punya hal yang di-sharing ke teman-teman followers kalian. Itu tuh kalian siapa tahu kalau misalnya kalian mau ambil kesempatan itu, kalian bisa jualan juga gitu ke teman-teman, jualan ilmu. Jadi tuh temen aku ada yang udah jadi ibu, terus dia jualan gimana caranya membesarkan anaknya. Jadi ada kayak e-book gitu, kayak buku tapi bentuk digital. Jadi sharing kayak gitu. Terus ada yang sharing misalnya kayak tadi Mister Yan gitu ya, misalnya beliau jadi influencer juga kan, banyak ya sekarang dia kuliah di luar negeri, misalnya dia sharing gimana sih cara kuliah di luar negeri gitu, itu juga bisa di sharing. Terus misalnya kalian ada yang suka belanja, ada afiliator Shopee sama TikTok, itu kalian ada yang pernah sharing gitu nggak? Ini Yasmin kayaknya artis ya. Nggak apa-apa, bagus ya, jangan jadi minder. Terus banyak lagi ya sebetulnya yang bisa kalian jual. Kira-kira ada yang mau ngasih contoh nggak selain yang aku sebutin di sini buat di era digital kita sekarang? Belum kebayang? Belum ya? Sementara yang aku kasih contoh ini dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya kalian kuliah baru 2 tahun lagi ya. Misalnya nanti kalian pas kuliah sambil ngonten gitu ya, udah boleh pegang HP, kalian udah bisa memfilter informasi yang didapat di sosial media. Itu kalian bisa sharing juga biar siapa tahu misalnya nanti ada Miniso, ini disensor dikit ya, mau nge-endorse kalian gitu misalnya, jadi dengan barang-barang, atau misalnya Wardah gitu masih produk skincare mereka, atau misalnya apa gitu, misalnya kamera atau apa gitu, bisa jadi itu kesempatan kalian buat dapat side job tadi, bisnis. Jadi bisnis yang aku sampaikan tuh di era sekarang tuh banyak yang kayak gini gitu, nggak hanya yang jualan-jualan gitu kalau sekarang. Jadi kayak banyaknya lebih ke dalam tanda kutip ya, jual diri gitu, bukan jual diri ya, lebih ke kayak kalian menjual apa yang kalian punya gitu, value mereka kalau kalian gitu. Jadi di sini ada aku tulis ya, yang di bawah ada product or service. Jadi product or service itu apa yang kalian jual gitu. Terus kalau yang tengah itu skill fotografi gitu-gitu. Boleh di next lagi. Nah,
Dari selling point kalian yang tadi, ini yang aku kasih contoh 5 itu, bisa si pembeli atau customer itu dapat apa? Kalau misalnya yang crochet tadi, kalian di sini ada suka bikin gitu nggak? Suka bikin. Terus itu kalau udah dibikin dijual atau dipakai sendiri aja? Di apa? Dikasih. Oh, oke. Jadi ini kalau misalnya kalian ambil opportunity ya, kalian kan bisa bikin kayak gitu kan, nggak semua orang bisa, betul nggak? Jadi misalnya kalian coba jualin ke teman kalian, kamu mau nggak beli jualan aku buat kasih ke teman kamu gitu yang misalnya ulang tahun gitu. Itu kan bisa juga walaupun harganya jangan terlalu mahal, karena kan teman kalian berarti punya uangnya kan dari orang tua nih, berarti uangnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalian kasih jual harganya tuh jangan terlalu mahal gitu biar si pembelinya mau gitu beli. Terus berikutnya kalau misalnya yang konten tadi ya, itu tuh pebisnis misalnya tadi kayak sensor Wardah gitu ya, mau ngasih produk ke kalian untuk di review, untuk dikasih lihat ke followers kalian biar pada beli, gitu juga bisa. Terus hasil foto yang bagus itu tadi yang kamera ya, yang pintar moto. Misalnya kalian nanti udah lulus terus suka moto, terus motoin kakak kelas kalian yang lagi wisuda. Sekarang kan lagi banyak ya foto-foto wisuda bagus-bagus gitu. Nah itu kan bisa jadi karena kalian punya kamera, misalnya kalian difasilitasi oleh orang tua punya kamera, terus kalian suka moto, terus kalian jual gitu jasa kalian untuk motoin teman kalian, itu kan bisa juga ya dapat uang tambahan buat kuliah gitu misalnya. Kan punya uang lebih kan enak ya. Ya kan, punya uang tuh enak kan. Walaupun uang tuh bukan segalanya, tapi uang bisa membeli beberapa hal yang kalau kalian nggak punya uang tuh nggak bisa gitu. Terus berikutnya tadi ya yang kayak aku sampaikan, yang tadi ada e-book, gimana cara kuliah di luar negeri, gimana cara mengasuh anak, gimana caranya kalian aktif di dunia kuliah juga bisa di-sharing. Terus berikutnya yang afiliator itu kan sebetulnya uangnya yang beli jasa kalian itu kan si Shopee-nya misalnya. Itu yang belinya tuh si Shopee, itu dia jadi peningkatan salesnya tuh meningkat gitu. Ini yang bawahnya aku tulis gain creator. Gain creator tuh itu jadi kayak si pembeli kalian tuh dapat apa gitu dari kalian. Kayak gitu. Berikutnya, kan kalau misalnya tadi tuh kalian si customer-nya dapat apa? Berikutnya, boleh di next. Nah yang berikutnya ini adalah gimana cara pain atau misalnya nih si customer-nya tuh memiliki masalah apa, itu kalian selesaikan. Misalnya yang craft tadi ya, misalnya temennya tuh punya masalah nih, bingung mau ngasih temennya apa. Nah jadi kan kebantu gitu masalahnya. Terus yang motoin gitu ya, si customer kan bingung tuh mau difoto sama siapa, karena misalnya kalau lagi wisuda kan masa kita bawa tripod sendiri, terus foto sendiri, pencet sendiri kan repot ya. Kan lebih mudah kalau ada yang motoin, tinggal gaya gitu. Terus berikutnya si customer yang tadi yang pakai e-book itu ketidaktahuan akan sesuatu ilmu, misalnya tadi ya butuh ilmu apa yang bisa kalian sharing. Itu kalian e-booknya jual misalnya 10.000 gitu ya, itu kalian sebetulnya udah untung gitu kan, karena kalian cuman bikin materi gitu kan. Terus link buat afiliator gitu tuh, itu masalah dari seller atau dari penjual di Shopee-nya itu kan salesnya kan berkurang tuh kalau misalnya kalian pasarin, kan jadi meningkat gitu si salesnya. Itu namanya pain relievers, jadi memecahkan masalah apa dari customer gitu. Boleh di next lagi. Boleh di next. Kalau sebelumnya ini aku sharing dari kalian misalnya sebagai yang mau mulai bisnis. Nah ini berikutnya aku sharing dari si customernya.
siapa sih yang mau beli, yang mau mengeluarkan uang untuk produk atau jasa kalian. Itu berarti kan yang pertama tuh teman kalian misalnya yang mau beli. Terus habis itu yang jasa foto tadi kan berarti anak atau orang yang mau wisuda. Terus habis itu yang sharing ebook tadi tuh jadi followers IG kalian misalnya. Terus yang suka konten itu tadi misalnya yang membeli jasa kalian adalah brand-brand yang mau memasarkan produknya gitu. Ini namanya customer. Jadi nanti si customer kalian itu terbantu masalahnya apa, terus si customernya dapat poin plus apa dari produk kalian. Terus habis itu mereka siapa gitu. Mereka kerjaannya apa, bisa kalian temuin di mana, terus bisa kalian pasarinnya kayak gimana gitu. Terus ini pada udah bosen ya, coba aku kasih tugas, mau nggak? Tugasnya bikin ini contoh bisnis. Coba boleh di next. Jadi ini namanya value proposition. Jadi value itu kan nilai plus ya, atau nilai dari kalian gitu, yang bisa dijual. Jadi ini ada produk sama ada customernya. Jadi nanti kalian coba role player, jadi kayak kalian jualan, mau jualan gitu ya, jualan apa bebas. Ini ada yang tadi aku sebutin product and service-nya, mau apa yang kalian jual. Terus habis itu gain creator-nya, si produk kalian itu bisa memberi poin plus apa ke pembeli kalian. Nah ditulis nanti si pembelinya tuh siapa. Terus gainnya apa sama pains-nya apa. Coba dibuat dulu di buku kalian. Ada kotak sama bulat. Terus dibagi 3 kayak gini. Nanti aku kasih contoh biar kebayang. Ini nanti catatannya kalian simpen. Siapa tahu misalnya nanti kalian udah kuliah, udah kerja, terus jadi pebisnis. Lihat-lihat catatan zaman dulu, oh kalian pernah mikir kayak gini, itu kan jadi memori ya. Dibikin dulu ya, bentuknya kayak gini. Bikinnya agak gede, 1 halaman gede ya, biar kalian bisa tulis di sini. Nanti kalian tulis di dalam kotaknya. 1 halaman gede ya, 1 halaman kertas. 1 halaman, terus dibagi 2, yang sebelah kiri kotak, yang sebelah kanan lingkaran. Oke? Aku lihat ya nanti. Nanti kalau yang menarik, ini ada door prize nggak dari OSIS? Ada ya, nanti beberapa. Kalau yang bagus, aku pilih kasih hadiah. Atau yang mau menjelaskan nanti di depan atau di tempat duduknya masing-masing boleh. Yang nggak ada kertas, ada dibagi kertas ya sama Bu. Ya. Atau kalau misalnya bikinnya mau berdua sama temennya boleh kok. Biar samaan gitu, misalnya jualannya berdua kan boleh. Boleh? Tuh, ini kebaca nggak? Jadi ini ada kotak ya, ada sebelah kiri itu kotak. Yang kotaknya itu dibagi 3. Nah, yang sebelah kanan atas itu namanya gain creator. Ini bisa di zoom nggak? Nah, ini boleh di zoom nih. Yang customer dulu, ada gains, itu adalah apa yang bisa customer dapatin. Gain, G-A-I-N, biar gampang. Terus yang bawahnya adalah pain, sakit, bahasa Inggrisnya sakit. Terus yang sebelah sininya customer jobs. Jadi si customer itu siapa, customernya profilnya seperti apa gitu. Itu yang sebelah kanannya. Kalau yang sebelah kirinya boleh di zoom juga. Ini ada produk,
atau service itu yang sebelah kirinya ya. Terus atasnya itu gain creatornya tadi. Ini kan ada gain creator. Yang bawahnya pain sama pain reliever. Jadi ada sakit terus obatnya apa gitu. Kebayang nggak? Coba aku lihat. Udah ada yang udah bikin? Nah, habis itu kalian isi. Kalian misalnya mau jualan apa? Kebaca nggak ya? Coba boleh di ini nggak? Tapi nggak bisa. Aku kelilingin aja ya. Nih. Kelihatan nggak? Jadi isinya di mana? Di sini yang ditulis nanti. Ini judulnya gitu. Kelihatan nggak? Nanti jadi kalian isi ini produknya mau yang kalian jual apa, terus yang belinya siapa, terus menyelesaikan masalah apa, kalian customernya dapat apa gitu. Kebayang? Mau langsung ditulis isinya juga boleh, misalnya produknya apa. Ya. Ini yang mana? Jadi misalnya ini gennya si customernya mau apa? Terus misalnya mau hadiah buat temen tadi. Si gen creatornya hadiah gitu yang bisa kalian jual. Udah ya. Sebelah situ. Ini kalian kelihatan nggak? Jadi nanti di sini diisi produknya apa, terus kalian mau jual ke siapa, terus menyelesaikan masalah customer apa. Tadi kan udah aku kasih contoh ya, kayak gitu. Kebayang nggak? Gitu. Nanti aku kasih contoh kok. Jadi di sini ini produk yang kalian mau jual, terus di sini si customernya siapa yang mau beli gitu. Oh, jadi nggak ngaruh ketiga kotak ini gitu, tapi apa gimana? Jadi coba. Jadi misalnya di sini kalian misalnya mau jual produk apa coba? Bisa contoh Cipako Ceak gitu. Makanan. Oke. Namanya bingung ya. Cipako Ceak. Terus habis itu kalian siapa yang mau beli? Misalnya teman kalian. Terus si gen creator itu yang spesial dari si Cipako Ceak itu apa? Misalnya pedesnya atau misalnya apa? Terus painnya misalnya lapar gitu ya. Terus jadi itu menyelesaikan lapar gitu, jadi bikin kenyang atau misalnya apa gitu sih. Custom. Kayak siswa gitu. Oh, jadi di sini produknya, di sini siapa yang jadi Belinya target pasar kita. iya gitu. Di atasnya yang apa yang jadi khas dari Indonesia. Boleh Di sini menyelesaikan apa menyelesaikannya. gitu. Oke. Yang di sini ya, kelihatan nggak ini? Aku kelihatan. Jadi ini aku kasih contoh ya. Ini kelihatan semua nggak? Nanti aku kasih contoh juga sih. Jadi di sini nanti kalian bikin ada produk atau servisnya apa. Misalnya kalian mau jual apa? Moisturizer misalnya ya. Misalnya kalian jual reseller gitu. Terus misalnya kalau moisturizer kira-kira yang beli siapa? Oke, berarti si customer job itu berarti perempuan kan, lebih spesifiknya gitu. Perempuannya misalnya umur berapa? 16, berarti kan harus friendly buat di umur segitu gitu ya. Terus habis itu si gen creator itu tuh si
perempuan tadi yang mau beli itu tuh dia punya masalah apa, terus punya keinginan apa dari moisturizer itu kan berarti mau melembabkan kulit gitu kan. Nah terus kalau misalnya menyelesaikan misalnya dia kemerahan gitu, menyelesaikan masalah kemerahannya gitu, kayak gitu. Jadi di sini produknya apa, customernya siapa, terus menyelesaikan masalah apa, dan memberi poin plus apa ke customer. Ya ya ngerti. Kebayang? Customer job itu apa? Customer job tadi misalnya si customernya siapa gitu kalian jelasin, misalnya perempuan umur berapa, kalian temuinnya di mana, misalnya teman kalian atau misalnya apa gitu. Oke. Gains apa? Kalau gains itu tadi yang bisa menjadi poin plus untuk customernya, jadi misalnya buat melembabkan gitu. Kalau yang bawah itu masalahnya, misalnya masalah di kulitnya redness atau misalnya jerawat atau misalnya apa ya. Gain creator, jadi kayak ini ada gainnya, mereka si customernya butuh apa. Gain creator itu si produknya memberi poinnya apa gitu. Jadi sebetulnya ini nyambung gitu yang ini sama sini. Katanya minta kertas. Gitu. Oke. Nanti kalau ada yang nanya, kalau mau nanya, acung aja ya. Di sini. Tadi kedengeran nggak yang di situ? Aku jelasin lagi aja ya. Jadi di sini ada misalnya aku kasih contoh ini ya. Ini ada dua sisi ya. Ada sisi penjual atau misalnya kalian nih di sini. Sama ada pembeli di sini. Jadi di sini penjualnya mau jual handcraft. Terus produknya itu kan. Jadi misalnya kiring jadi gantungan tas. Terus di sini ada game creator. Sama ada game. Jadi si customernya tuh. Nah kalau yang proses itu kan dia yang beli teman kalian ya. Jadi ditulis misalnya kira-kira yang beli teman kalian berapa, ditemuinnya di mana di sekolah misalnya. Terus si game-nya itu mereka mau memberikan hadiah buat temennya. Jadi si produknya bisa menjadi spesial karena handmade gitu ya, lucu, terus bisa menghias tas. Terus ini jadi si family product, si masalah si customer dia butuh hadiah untuk temennya. Nah jadi si family product bisa menyelesaikan masalah mereka si customer itu untuk menjual hadiah. Kebayang nggak? Kebayang ya. Jadi kalian kreativitasnya aja si kalian tuh mau jualan apa. Misalnya boleh berdua atau juga boleh. Mau jualan apa juga boleh. Tadi mau yang aku contohin boleh atau yang kepikiran kalian juga boleh. Oke? Jadi kalau ada yang mau nanya, acung tangan ya. Oke? Oke. Buat yang Iwan ini ngerti nggak? Nih, biar lebih kebaca. Di sini kalian kebayangnya mau jualan apa? Jamu. Dari jam ke jamu. Tadi kan mau jualan jam ya. Oh boleh jualan jamu. Yang kalau misalnya jualan jamu yang belinya siapa? Apa? Orang yang sakit. Berarti kan di sini kalian tulis orang yang sakit. Di sini kan ada produk sama servis. Produknya misalnya jamu gitu ya. Kalian sebutin jamunya untuk menyelesaikan apa? Misalnya jamu kunyit atau jamu kencur atau jamu jahe gitu kan. Terus habis itu si customernya tadi yang sakit. Kalau misalnya orang sakit yang mau beli jamu tuh belinya di mana sih? Tetangga kah atau Di keliling. kalian keliling? Ya. Keliling kan. Terus habis itu si
Boleh next slide. Nah ini aku kebayang nggak yang ini? Biar aku kasih contoh ya, ini buat yang skill fotografi. Jadi kan produknya itu jasa fotografi. Nah terus si gain creatornya itu adalah hasil foto yang bagus. Nah yang pain relievernya terabadikan momennya. Coba boleh ke poin yang customernya sebelah kanan. Ini tuh misalnya contohnya yang mau beli jasa fotografinya itu adalah kakak kelas yang lagi mau wisuda. Dia mau mengabadikan foto momennya dengan foto, terus habis itu dia painnya adalah masalah dia tuh nggak bisa foto sendiri gitu. Kebayang nggak? Dari sini ada yang udah bisa ngisi belum? Satu. Masih pada ngisi ya? Ini aku kasih contoh aja. Ini kalian kebayang nggak apa? Misalnya kalian punya hobi apa? Futsal. Kalau futsal, kalian misalnya bikin konten futsal gitu suka nggak? Bertiga agak dong. Konten web. Nggak apa bisa bikin, jadi kalian bisa bikin konten. Terus misalnya nanti yang belinya itu adalah yang jualan bola misalnya, ngerti nggak? Jadi misalnya kalian ini bikin konten, terus habis itu sini kan bisa kalian tulis bikin konten bola. Terus bisa di sini siapa yang beli, misalnya orang yang jual bola. Terus orang jual bola itu butuh konten, bayang nggak? Musik. Coba aja kalian tulis dulu. Oke.
ini kata panitia waktunya udah habis ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau nanya, boleh tanya lewat IG atau WA kalau mau. Tapi di sini ada yang mau sharing nggak ke pakai mic hasil kalian itu apa? Hasil jualannya? Boleh kasih mic. Ini ada, boleh berapa orang? Berapa? 3. Boleh, tadi itu siapa? Hana. Kasih mic. Boleh. Jualannya apa? Kenalin diri dulu. Siapa? Ini pakai mic aku aja kali ya. Perkenalkan, nama aku Hana. Jadi aku mau jualan telur asin. Terus apa ini di atas? Yang belinya orang tua dan 40 ke atas. Kolesterol ya orang tuanya gitu. 40 ke atas orang tua kolesterol. Terus? Ya. Terus apa lagi? Terus masalah customernya butuh makanan yang ramah kolesterol. Terus masalahnya mau makan telur asin tapi takut kolesterol. Terus apa lagi nih? Terus poin plusnya panjang umur dan biar gak kolesterol. Terus ya udah. Menjual telur asin anti kolesterol. Udah. Di rest area. Buat oleh-oleh. Iya boleh. Kolesterol. Ya boleh. Hadiahnya mana? Oke, makasih ya Hana. Itu hadiahnya. Oke. Oke, yang di sini boleh. Mic-nya yang ini aja ya. Siapa yang mau ngomong? Ini atau ini? Ini beda. Siapa ya? Sweet aja, coba Sweet. Ya udah, kamu aja. Siapa namanya? Jadi aku sama teman aku kepikiran buat ngebuat produknya pelembab badan buat bayi. Tapi terbuat dari bahan alami. Soalnya kan ya target pasarnya orang tua yang punya bayi masih kecil. Soalnya kadang kulit bayi itu kan lebih sensitif. Umur bayinya di atas 1 tahun. Cuman masih balita, bukan balita berarti. Oh iya kayak gitu. Nah terus kan kadang si kulit bayi itu lebih sensitif ya. Jadi di sini kita mau nyiptain produk yang dibuatnya dari bahan alami, biar jadi terhindar dari bahan kimia yang bisa ngerusak kulit bayinya kayak gitu. Nah terus di sini ini apa namanya? Gainnya tuh ada orang tua yang butuh pelembab untuk anaknya yang kulitnya kering gitu gara-gara udah keseringan pakai bahan yang dari bahan-bahan kimia. Nah terus nanti permasalahannya orang tuanya tuh susah buat dapetin bahan-bahan pelembab yang
dari bahan alami. Nah, makanya dari sini kita buat produk itu kayak gitu. Aku Pia. Pakai P. Sama-sama. Tapi kalau kamu kebayang nggak bahan alaminya itu apa? Belum kebayang ya? Aloe vera ya, berarti kan lebih kebayang ya, misalnya apa gitu. Walaupun ya mungkin itu agak rumit ya, nanti kan harus ada Bepom gitu-gitu. Tapi nggak apa, idenya bagus. Oke. Kalau yang Iwan ada yang mau nggak? Karena ada 3. Yang mau jamu tadi boleh? Atau siapa yang mau sharing? Boleh? Mau? Oke. Jelasin namanya siapa, terus produknya apa? Menyelesaikan masalah apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Muhammad Arkan. Di sini kami membuat produk jamu. Ya. Oh. Jamunya kayak jahe, kunyit, kencur. Ya. Atau enggak yang sasetan gitu. Apa sih namanya? Ya, Bu. Jamu buat anak-anak gitu. Ya. Terus ya. Oh, yang belinya teh orang yang sakit tapi butuh obat yang herbal. Nggak kayak obat-obatan ya, kayak paracetamol gitu. Terus apa lagi? Oh, jadi yang sakit teh mau sembuh dari sakitnya gitu. Nah, terus sakitnya teh sakit perut gitu. Terus ini apa? Ini apa? Painkillers teh. Jadi barangnya apa? Ya, jadi menyelesaikan masalah. Jadi sakitnya teh sembuh. Ya. Jadi orang yang sakit terobati. Terus kalau yang ininya gain creatorsnya, jadi jamu-jamunya dari bahan pilihan yang berkualitas dan pastinya menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Nanti tinggal dikasih brand namanya jamu apa misalnya, boleh. Jamu namanya apa gitu misalnya kamu bikin nanti. Nama brandnya, brand jamunya apa? Jamu temu misalnya apa gitulah. Jamu herbal boleh. Oke gitu, boleh di next. Ini tadi pertanyaan karena udah keliling ya. Boleh di next. Ini nanti kalau misalnya kalian mau nanya lewat IG aku, ini namanya kalau mau ditulis dulu boleh, di follow-nya nanti pas lagi libur ya. Kalau yang atas nomor WA. Mungkin segitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati aing, astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Miss Sania yang sudah memberikan pemaparan materinya. Bagaimana nih teman-teman? Kita itu udah ke materi yang terakhir ya, Pak Tiajar. Ya, kita udah sampai materi yang terakhir nih Mas tadi. Nah, sebelum kita menuju ke penutupan, seperti biasa akan ada penyerahan sertifikat dan plakat. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Miss Sania, kami dipersilakan untuk menuju ke panggung. Dan untuk penyerahan akan diwakilkan oleh Bu Via. Pada Bu Via juga tanpa mengurangi rasa hormat dipersilakan untuk naik ke atas panggung.
Di bawah di atas. Mari berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Miss Sania. Oke, Jar, acara demi acara telah kita lewati sama-sama nih Jar. Dari mulai tadi prepare to for campus life, terus seminar training leadership, sama yang terakhir ini ada business training nih Jar. Betul banget Mas. Ya, oleh karena itu kita sudah berada di acara terakhir yakni penutupan teman-teman. Dan untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tapi sebelum itu Mas, sebelum bubar, kayaknya aku Asik ingat nih, satu kalau pantun pantun lagi lagi. nggak sih ya? Kayak kan tadi nomor berapa Mas kalau yang tadi Mas? Nomor keberapa? 700 sekian. Iya, sekarang aku ingat yang nomor 1945. Wah, oke. Kata kuncinya yang ikan teri. Oke, ingat. Ikan teri ya. Ingat itu aku ingat ya. Oke. Balas, oke. Jalan-jalan beli ikan teri. Pulang-pulang bajunya lusuh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini akan ada sesi foto bersama. Jadi untuk santri Rada ketengahin aja. santriwan Jadi boleh boleh untuk merapat. berdiri terus merapat ke sebelah tengah. Ke tengah. gurunya depan. Oh, di depan aja. Ngadepnya. Oh, iya.
Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ganti gaya, ganti gaya. Gaya bebas, Pak. 1, 2, 3. Mau dibarengin kayaknya atau mau bikin video musiknya, mau minta tolong musik dimatiin. Kita jargon aja ya kalau seminar Edupreneur and Leadership of SMA FIBIS, dibaca tagline-nya kayak tadi. Video siap. Aman sabar. Aman. Oke, siap. Seminar Edupreneur and Leadership of SMA FIBIS. Inspire to create and dare to grow. Oke. Video lagi. Apa ini jargon lagi? Mana lagi dia, Pak? Menang kata foto sih, Pak? Oh, dia. Oke, boleh yang Ahwat buat bubar duluan.